menjelang pilkada ini banyak yang mengkhawatirkan tentang memanipulasi data ya. Nah, dari kacamata hukum seperti apa sih untuk menanggulangi hal-hal seperti itu? Ini ya, kalau menurut saya mereka-mereka yang memanipulasi data berarti kan curang. Kalau berbicara curang, ya itu tidak baik. Kalau berbicara tidak baik itu tidak pantas jadi pemimpin. Namun dengan memanipulasi data yang saya dengar katanya ada data orang meninggal dan sebagainya, ya menurut saya tidak punya etika sama sekali ya kalau mengumpulkan suara dari suara orang-orang yang meninggal apabila itu benar. Nah oleh karena itu praktek-praktek seperti ini harus di stop lah. Buat apa menang juga tidak ada kebanggaan kan? Kalau menang dari hasil curang mana ada kebanggaan, malah memalukan. Oleh karena itu saya berharap ya pemimpin-pemimpin nasional ini jangan berlaku curang, tapi berlaku fair play, jujur sejujur-jujurnya, sehingga pada saat dia terpilih menjadi pemimpin nasional wibawanya ada. Beda ya ruhnya kalau orang yang curang dengan orang yang jujur. Artinya gini bang, apa suara-suara yang sudah meninggal tapi kan data-datanya masih ada bang. Nah itu akan digunakan oleh pihak-pihak seperti camat lah untuk mengunggulkan satu pasangan. Apabila memang terbukti itu ada ancaman hukuman nggak sih bang? Kalau curang itu sama harusnya ada ancaman hukuman ya kalau curang. Kenapa? Itu kan membuat berita acara yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Itu bisa dikenakan pasal pidana itu. Data-data palsu ya, terus membuat berita acara nanti yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya itu ada ancaman pidana. Tapi terkait pilkada juga saya pikir ada ancaman pidana untuk hal-hal kecurangan seperti itu. Mendekati masa akhir jabatan, sosok Jokowi kan masih banyak dilulukan bang. Nah, banyak yang beranggapan Jokowi efek nih. Artinya siapapun dia pengurus yang ingin maju, kalau memiliki kedekatan atau memiliki relasi lah jalur ke beliau itu ada kemungkinan diunggulkan. Nah, dari kacamata abang seperti apa? Saya hanya berpikir begini ya. Ini saya rasional aja. Selama 10 tahun pemerintahan beliau, kira-kira kita tambah sejahtera atau tambah tidak sejahtera? Kan dirasakan aja sama diri kita masing-masing. Harga-harga barang naik atau turun, rupiah menguat atau melemah, seperti itu kan. Kalau rasionalnya seperti itu. Saya orang awam, bukan ahli ekonomi, tapi saya hanya berpikir sederhana nih. Kalau barang-barang naik, saya dulu beli susu tuh kaleng harganya 4.000, sekarang udah di atas 10.000. Dolar dulu 9.000, 10.000, sekarang udah di atas 16.000. Apalagi gitu kan. Atau misalnya utang Republik ini tambah turun apa tambah naik? Apakah itu salah satu ukuran? Itu ahli ekonomi lah yang bisa menilai. Kalau saya kan merasakan dengan barang-barang tambah naik ya, terus dolar rupiah melemah, kehidupan semakin sulit kan. Apalagi mereka-mereka yang tidak memiliki gaji, yang memiliki gaji aja mengeluh. Nah oleh karena itu dalam pemilihan yang akan datang, cobalah rasionalitas kita dikedepankan, ya enggak? Pilih pemimpin-pemimpin yang benar-benar amanah, ya, yang berpihak kepada rakyat, yang membuat regulasi-regulasi yang pro kepada rakyat. Seperti itu sih. Bang, berarti menurut abang tidak akan berpengaruh sosok Jokowi dalam pilkada tahun ini bang? Nah, kalau berbicara pengaruh tidak berpengaruh begini, ya, kalau buat saya tidak berpengaruh, tapi kan tidak bisa ukurannya saya. Ukurannya kembali lagi ke masyarakat-masyarakat di bawah. Kan masyarakat-masyarakat di bawah terkadang ya, jika ada politik uang 50.000, 100.000 dapat berpengaruh terhadap pemilihan. Yang tadinya beliau milih A gara-gara misalnya, ya ini misalnya ada yang memberikan 100.000, 200.000, dia memilih si B. Nah ini yang jadi masalah.
politik uang ini akan merusak demokrasi, merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini saya sayangkan, makanya saya berharap kepada seluruh rakyat Indonesia dalam pilkada ini, ayolah kita sejujur-jujurnya menggunakan hati, memilih pemimpin yang terbaik agar kualitas hidup kita dapat meningkat di tahun-tahun berikutnya. Bang, terakhir Bang, banyak sosok-sosok baru yang tidak memiliki pengalaman. Seharusnya kan dia harus berangkat dari katakanlah RT, RW, camat, lurah gitu. Nah, ini tiba-tiba langsung naik. Nah, banyak sekali sosok-sosok seperti itu. Gimana pandangan Abang? Maksudnya RT, RW? Maksudnya dia harus belajar memimpin dari paling bawah, paling dasar gitu Bang. Tapi tiba-tiba langsung naik. Itu gimana Bang menurut Abang? Itu kayak pemimpin karbitan ya. Saya lebih suka tuh pemimpin diadu dari tingkat RT, tingkat RW, jadi kualitasnya terlihat oleh rakyatnya kan. Seperti itu. Kalau orang yang tidak mengikuti dari RT misalnya langsung loncat jadi camat atau jadi gubernur, itu karbitan ya. Saya pikir cara memimpinnya pun mungkin tidak baik ya, kualitas kepemimpinannya pun tidak baik. Makanya pemimpin itu lebih baik diuji lah dari bawah, dari kader. Bila perlu jadi negara kader gitu kan. RT mana yang terbaik antara RT, naik jadi tingkat RW. RW antara RW mana jadi tingkat kelurahan. Lurahan juga begitu, adu yang terbaik dengan sistem skor ya kan. Iya. Nah, termasuk aparat penegak hukum pakai sistem skor aja. Jangan nanti mau dapat bintang dekat sama siapa nih. Hanya karena kedekatan misalnya kan. Kedekatan partai, kedekatan pimpinan dan sebagainya, itu sangat merugikan. Jadi dari bawah tuh pakai sistem skor aja, yang skornya tertinggi dialah yang layak. Kan sederhana ya. Dengan penilaian seperti itu sederhana. Kenapa harus misalnya harus dekat seseorang ya nggak? Kalau tidak punya partai, saya pernah dengar kalau tidak punya partai tidak mungkin jadi A, jadi B, jadi C. Tapi yang enak fair play lah, ASN, penegak hukum dengan sistem skor, dengan sistem penilaian, ya udah langsung lolos by system kan. Jadi yang nilainya tertinggi udah beliau yang naik kan, enak ya begitu.